Diponegoro. Siapa Diponegoro? Ternyata Diponegoro adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari Diponegoro. Apa itu Diponegoro? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya Diponegoro pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Nama lahirnya Ontowiryo. Setelah ngaji di Tegalsari bersama Mbah Hasan Besari, nama komplit Ontowiryo ini adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro rumangsane nganggo serban, nganggo apa iku? Putih-putih iku jubah. Itu Pangeran Diponegoro hasil lukisannya Raden Saleh. Pangeran Diponegoro gak ngono iku. Pangeran Diponegoro wong tani, nganggo surjan, nganggo blangkon. Cuman dia seneng nulis sastra Jawa karo ngelukis ya. Jadi gambaran Pangeran Diponegoro tidak seperti yang Anda kenal di buku-buku sejarah, karena itu adalah bikinan Raden Saleh. Kita ngerti di tanah Jawa ini yang paling berani menentang penjajah Belanda kan santri. Itu masyhur. Santri itu bernama Ontowiryo. Pangeran Diponegoro. Iya, itu putranya Sultan Hamengkubuwono III, ibu dari Pacitan. Ontowiryo itu dulu kan mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Kemudian mondok di Bagelen Purworejo, mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo. Ngaji tafsir juga? Iya, tafsir Jalalain. Kiai Haji Baidowi punya putra namanya Kiai Haji Hasan Muhibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu sejarah. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat, tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo pun mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan itu kalau menurut Banser sejenis nguntal gotri gitu loh. Ampuh ya, pering petuk segala itu, kayu stegi gitu dan sebagainya. Itu enten ilmu nih gitu. Ya ada itu. Ini Ontowiryo ini namanya oleh pemerintah dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Bleburan. Iya itu. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu nama aslinya Ontowiryo, nama kiainya Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi, Pangeran Diponegoro, pahlawan Gua Selarong. Itu nama lengkapnya.
siapa sosok Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, ya, yang sejak kecil diasuh oleh eyangnya yang tidak lain adalah istri daripada Sultan Hamengkubuwono I, yang pada waktu beliau masih Pangeran Mangkubumi ikut perang membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi, sehingga eyangnya yang mengasuh Pangeran Diponegoro itu namanya Kanjeng Ratu Hageng, ya. Sosok wanita yang militan karena pegang senjata dan ikut bertempur melawan Belanda, sehingga jiwa Pangeran Diponegoro kecil sudah terpatri dalam jiwanya seorang patriot, karena digembleng oleh eyangnya yang adalah pejuang, ya. Sehingga jiwa patriot itu melekat dari kecil. Tetapi beliau juga dalam asuhan Gusti Kanjeng Ratu Hageng di Tegalrejo, karena beliau tidak mau tinggal di keraton, tapi beliau tinggal di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kecil tinggal di Tegalrejo, banyak belajar di pondok-pondok pesantren, sehingga selain militansi sebagai patriot, beliau seorang yang betul-betul mendalami agamanya, yaitu agama Islam, ya. Nah, mengapa perang Diponegoro pakaian Pangeran Diponegoro itu berpakaian santri, bukan berpakaian seorang pangeran? Ini yang banyak belum tahu, gitu. Termasuk saya mungkin juga belum Ya, karena begini, Pangeran Diponegoro melihat hancurnya Keraton Jogja pada waktu Geger Sepei, karena keraton yang berperang dengan penjajah, sehingga Keraton Jogja dihancurkan. Nah, Pangeran Diponegoro tidak mau sejarah Geger Sepei terulang, Keraton Jogja dirusak lagi oleh penjajah, sehingga beliau perangnya itu atas nama dirinya sendiri sebagai seorang santri, sehingga Keraton Jogja tidak diudik-udik, karena yang perang Diponegoro pribadi sebagai seorang santri. Dan padahal sesungguhnya pada waktu Pangeran Diponegoro menyatakan perang dengan Belanda, seluruh pangeran di Keraton Jogja itu ikut berperang. Tapi perangnya kan di luar keraton. Kalau Geger Sepei perangnya di dalam keraton, dipimpin oleh raja sendiri, yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Keraton Jogja dihancurkan, dijarah habis. Ini tujuan Pangeran Diponegoro, perang, tetapi jangan sampai keraton ikut terlibat sehingga keraton dihancurkan, sehingga perangnya itu atas nama dirinya sendiri, kan gitu. Itu luar biasa, Pangeran Diponegoro sudah berpikir ke sana, ya, menyelamatkan keraton, perang tapi menyelamatkan keraton. Nah, Pangeran Diponegoro sendiri memang sosok yang cerdas, yang militan, patriotismenya tinggi, dan seorang agamawan, seorang santri, sehingga pada waktu Sultan Hamengkubuwono V bertahta dan beliau itu masih sangat muda, Pangeran Diponegoro lah yang ditunjuk ngembani, artinya jadi Sultan bayangan juga, artinya pemerintahan, sistem pemerintahan Keraton Jogja itu semua yang mengatur Pangeran Diponegoro. Sudah dipersiapkan gitu, Pak. Artinya bahwa diakui oleh keraton bahwa Pangeran Diponegoro seorang sosok pangeran yang menonjol. Nah, makanya yang ditunjuk kok pangeran lain kan banyak, tapi yang ditunjuk sebagai pendamping
sultan yang mengendalikan pemerintahan Keraton Jogja itu adalah Pangeran Diponegoro. Kira-kira tadi ada berapa sultan dan ada berapa pangeran sehingga yang tadi ditunjuk adalah Pangeran Diponegoro. Kira-kira ada berapa pangeran lain yang ada pada masa itu? Oh, banyak sekali. Misalnya ada sosok pangeran yang juga terkenal, Pangeran Mahmudiningrat. Itu anak kesayangan Sultan Hamengkubuwono II. Juga ada Pangeran Murdhaningrat. Itu sosok terkenal yang akhirnya diminta Pangeran Diponegoro ikut bertempur dan dijadikan panglima perang, dan akhirnya beliau gugur dalam pertempuran Lengkong, Temper, Sleman. Saya pernah ziarah ke makam beliau, itu Pangeran Murdhaningrat. Jadi sekitar ada 40 pangeran yang mendukung perang Diponegoro. Tapi yang menonjol adalah Murdhaningrat dan Mangkutiningrat. Ya. Jadi karisma Pangeran Diponegoro yang begitu tinggi, yang begitu hebat, sehingga kemudian beliau didukung oleh cucu dari Temenggung Prawiro Sentiko yang membangun Taman Sari. Ya. Itu cucunya namanya Sentot Alibasah Prawiro Dirjo. Jadi anaknya Prawiro Sentiko jadi Bupati Madiun juga, namanya Temenggung Prawiro Dirjo. Nah, anaknya Prawiro Dirjo inilah Sentot Alibasah Prawiro Dirjo. Nah, itulah Sentot yang akhirnya perang Padri dikirim oleh Belanda untuk menumpas perang Padri. Imam Bonjol, tokoh dari Sumatera, datang ke Jogja dengan membawa pasukan ikut membantu perang Diponegoro. Itulah karisma yang luar biasa yang seluruh rakyat Jogja itu mendukung, sehingga perang itu cukup lama, 5 tahun. Dan saya pernah didatangi Menteri Pendidikan Belgia. Beliau ingin belajar tentang keraton. Saya jelaskan seperti ini. Kemudian beliau balik cerita dengan saya. Tahu nggak Kanjeng Pangeran? Yang memerdekakan Belgia itu Jogja. Kaget saya. Loh, kaget. Bagaimana bisa? Ceritanya bagaimana ibu-ibu itu? Ya. Ceritanya bagaimana ibunya? Begini Kanjeng. Belgia itu kan dijajah Belanda. Nah, pada waktu perang Diponegoro, Belanda hampir kalah, keteter. Seluruh tentara Belanda yang jaga Belgia ditarik semua kirim ke Jogja untuk membantu perang Diponegoro. Nah, Belgia kosong, tidak ada yang jajah. Kami menyatakan merdeka. Itu luar biasa, dan saya baru tahu dari mulut Menteri Pendidikan Belgia sendiri bahwa yang memerdekakan Belgia adalah orang Jogja, yaitu perang Diponegoro. Gitu. Jadi luar biasa dampak perang Diponegoro. Makanya dalam sejarah disebut bahwa perang Diponegoro disebut juga perang Jawa. Mengapa dalam sejarah disebut perang Jawa? Karena karisma Diponegoro begitu menyatakan perang, seluruh bupati, adipati, seluruh pulau Jawa menyatakan perang. Sehingga dalam sejarah disebut perang terbesar yang mengorbankan nyawa terbesar dalam sejarah Indonesia adalah perang Diponegoro. Tidak ada perang lain yang lebih besar pengorbanan nyawanya selain perang Diponegoro. Nah, perang Jawa. Tetapi kenapa seluruh pulau Jawa menyatakan perang dengan Belanda, kok kita tetap kalah? Tapi dulu perangnya sendiri-sendiri, sehingga Belanda pinter bikin sistem benteng stelsel. Purworejo perang, wah Belanda membangun benteng, makanya benteng stelsel.
begitu kuat Belanda di sana, hancurkan Bupati Purworejo. Kalah, di sana meletus perang Pekalongan, gitu. Benteng saya bikin benteng makanya banyak daerah-daerah punya benteng-benteng Belanda karena sistem cara menaklukkannya benteng stelsel. Artinya apa? Zaman dulu belum ada koordinasi, perangnya dewe-dewe, perangnya sendiri-sendiri. Coba kalau seperti sekarang sudah pakai HP, pasti Belanda kalah. Pulau Jawa menyatakan perang kok, tidak mungkin kalau kita kalah. Tapi karena belum kompak, belum terkoordinir, karena perangnya masih sendiri-sendiri dan dikalahkan Belanda dengan sistem benteng stelsel itu Mas Andri. Sebenarnya Pangeran Diponegoro tidak kalah karena pasukan Diponegoro sangat kuat, didukung Kiai Mojo, ya, Imam Bonjo, Sentot, Alibasa, Prawirodirjo. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa. Belum lagi para pangeran keraton, pangeran Murdhaningrat dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Tapi kan kemudian Belanda itu nipu, ngajak berunding di Magelang, dan dalam perundingan itulah Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, ditangkap, jadi dijebak, betul-betul dijebak, ditipu, tapi ya itu seperti Ibu Arsis katakan, ya tepat Idul Fitri, jadi hati beliau kan luluh, diajak berunding kok sama wong iki Idul Fitri gitu. Itu pinternya licinnya Belanda itu, pas Idul Fitri ngundang untuk diajak bicara, ya beliau mau kan itu. Tapi itu kemudian ditangkap, dibuang ke Manado. Dibuang itu bukan sendirian, dengan pasukannya, ya, dengan pasukannya di Manado. Makanya sampai hari ini ada sebuah kampung namanya Kampung Jawa di daerah Tondano. Itu isinya dulu ada orang-orang pengikut Pangeran Diponegoro. Makanya nama-nama di Kampung Jawa Tondano itu bukan nama Manado, tapi nama Jawa. Ada Harjo Sentiko, ada Mojo. Jadi saya pernah punya kenalan namanya Sri Hartuti Mojo. Ini ora iso cara Jawa karena turunannya Kiai Mojo kan. Ya, saya juga pernah punya anak buah namanya Kapten Sentot Diponegoro. Nah, ya, itu katanya adalah turunan Diponegoro yang dibuang ke Manado. Jadi sehingga dia waktu masuk akademi militer dari ngelamarnya dari Manado, tapi namanya Sentot Diponegoro. Nah, pernah Kampung Jawa ini dikunjungi Warsa Dalem dan Permaisuri dan diberi hadiah gamelan. Karena budaya Jogja masih kental di sana, nama-namanya masih nama Jawa, tetapi sudah tidak bisa bahasa Jawa. Karena berkembangnya di Manado ya. Di Manado, sehingga bahasa Jawanya campur-campur Manado sehingga disebut Jawa Tondano. Nah, setelah itu dipindah di Makassar sampai wafat. Nah, setelah Pangeran Diponegoro wafat, akhirnya terjadilah perjanjian Klaten antara Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono V. Dalam perjanjian Klaten itu, setelah Sultan Hamengkubuwono V menandatangani perjanjian, maka kemudian Sultan Hamengkubuwono V berucap, saiki negaraku mung gari sak megari payung, tinggal kecil sekali. Mohon diketahui, Yogyakarta waktu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, wilayah kerajaan Yogyakarta itu meliputi Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Kediri, Madiun, Kertosono, Pacitan, Grobogan, Kedu, dan Begelen. Itu sangat luas sekali. Sehingga dengan perjanjian Klaten itu
itu Sri Sultan Hamengkubuwono V berucap, saiki negaraku minggali sak negari payu. Tinggal Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja. Nah, daerah-daerah yang saya sebutkan tadi kemana? Disita Belanda dengan alasan pengganti biaya perang. 2 kali perang, yaitu Perang Sepei pada waktu Sultan Hamengkubuwono II dan Perang Diponegoro yang hampir bangkrut, katanya Belanda itu hampir bangkrut, habis-habisan untuk menumpas pahlawan Diponegoro.